Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya, Wanda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Job Application Letter atau yang biasa disebut dengan surat lamaran kerja. Nah, apakah adik-adik tahu apakah surat lamaran kerja itu atau Job Application Letter? Secara definisi, Job Application Letter adalah surat permohonan bekerja yang dituju di perusahaan yang informasinya bisa didapatkan melalui media massa, media elektronik. Seperti contohnya, ada televisi, koran, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tentunya, there are several elements that contains in the job application letter. Maksudnya di sini ada beberapa elemen yang terkandung dalam surat lamaran kerja. Mari kita lihat dari sisi fungsinya atau function of the letter. Firstly, as a written proof when applying for a job. Jadi maksudnya di sini adalah sebagai barang bukti kamu ketika kamu melamar pekerjaan atau sebagai bentuk keseriusan kamu dalam melamar pekerjaan. And secondly, as a means of communication. Jadi maksudnya di sini adalah jembatan atau media komunikasi antara kamu dan perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait latar belakang pendidikan, prestasi, bahkan kemampuan yang kamu miliki agar bisa menjadi pertimbangan perusahaan. And the lastly, as a consideration for employer. Jadi di sini adalah sebagai bahan pertimbangan dari perusahaan untuk menjadikan kamu apakah kamu pantas untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian kita beralih ke part of the letter. First, the cover letter. The cover letter merupakan surat pembuka yang isinya seperti yang pertama, what position you are applying for? Apa posisi yang kamu pilih? Kemudian yang kedua, what makes you a strong candidate? Apa yang membuat kamu menjadi kandidat yang pantas untuk bekerja di perusahaan tersebut? Yang ketiga, why they should select you for an interview? Mengapa perusahaan harus memilih kamu? Dan yang keempat, how you will follow up? Bagaimana perusahaan bisa menghubungi kamu? Nah, di sini kita masuk di bagian contact information. Contact information ini berisikan yaitu kontak dari perwakilan perusahaan. Jadi, pastikan jangan sampai kamu cantumin kontak kamu di sini ya. Kemudian ada bagian greetings. Greetings ini adalah ungkapan formalitas kepada perwakilan perusahaan. Jadi, jangan sampai menuliskan how are you. Kemudian ada introductory paragraph. Ini berisikan tentang dari mana kamu mendapatkan info terkait lowongan pekerjaan ini. Kemudian ada highlighting paragraph. Di sini kamu harus menjelaskan tentang kemampuan dan bakat kamu agar menjadi pertimbangan dari perusahaan. Kemudian ada final paragraph. Final paragraph ini kita menjelaskan ulang untuk meyakinkan perusahaan agar kita pantas untuk menjadi karyawan di sana. Kemudian di sini ada closing. Closing di sini ungkapan terima kasih dan dicantumkan kontak kamu yang penting agar perusahaan bisa mengontak kamu. Kemudian ada bagian signature yang berisi tanda tangan kamu. And second is a resume or curriculum vitae. Nah, resume atau curriculum vitae ini berisi informasi terkait. Yang pertama itu ada education background atau latar belakang pendidikan. Kemudian ada work experiences atau pengalaman kerja. Kemudian ada credentials. Nah, credential ini adalah sertifikat atau surat pernyataan kamu bahwa kamu itu ahli di bidang tertentu. Kemudian ada accomplishment. Accomplishment ini adalah prestasi atau pencapaian kamu yang pernah kamu raih. Biasanya itu berlaku 3 tahun terakhir ya. Nah, di sini pastikan kamu membuat kurikulum vitae dengan baik dan benar. Karena kenapa? Resume atau CV ini adalah sebagai wujud bentuk first impression kamu terhadap perusahaan agar perusahaan itu bisa memilih kamu. Begitu. Apa saja konten yang terdapat di resume atau kurikulum vitae? The content should consist of first, contact information. Nah, di sini berisikan tentang informasi profesional si pelamar, yaitu ada nama, alamat surel, nomor gawai, serta informasi lainnya yang dapat menunjang informasi si pelamar. Kemudian ada objective statement, berisikan tujuan spesifik jenis pekerjaan yang kamu inginkan dan prospek yang ingin kamu capai ke depannya. Kemudian ada summary statement. Hal ini menjadi pertimbangan utama perusahaan dikarenakan berisikan snapshot of your work, experiences, achievement, and skills.
Jika dilihat dari isi konten, ini mengilustrasikan employment of history atau pengalaman kerja. Nah, urutannya itu berdasarkan pengalaman kerja yang terbaru hingga yang pertama. Kemudian ada education or credentials. Nah, di sini berisikan tentang latar pendidikan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang kamu miliki. And the last is others information. Nah, di sini berisikan informasi penunjang si pelamar yang akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan. Nah, mudahkah mempelajari job application letter? Thank you. See ya.